Saya punya pengalaman jelek juga terkait dengan itu. Ada pelatih yang atlet lagi berlatih sampai setengah mati. Mereka malah duduk main kartu. Itu kan gak benar. Boleh bermain, tapi waktu latihan berlatih. Waktu bermain ya bermain. Waktu jalan ya jalan. Jadi kita harus bisa menghargai, ya. Yang berikut juga seorang pelatih adalah seorang ilmuwan. Ya. Sebagai seorang ilmuwan, ya, merupakan tanggung jawab pelatih agar tidak terjadi malpraktek. Jangan melatih sembarang. Pelatih dengan dokter itu mirip-mirip gitu loh. Karena dokter dalam hal mengobati pasien itu terkait dengan dosis latihan. Pelatih dalam hal melatih juga terkait dengan dosis latihan. Dokter memberikan dosis latihan terlalu ringan, pasiennya tidak sembuh-sembuh. Sebaliknya, dokter memberikan dosis latihan terlalu berat, pasiennya bisa kolap, mati. Tetapi ini kan tidak terjadi pada pelatih. Padahal semestinya sama. Pelatih memberikan dosis latihan yang ringan, atlet juga tidak berprestasi secara baik. Pelatih memberikan dosis latihan yang berat, ya, juga bisa mengakibatkan overtraining. Atlet tidak bertambah baik, tidak bertambah berprestasi, justru bertambah jelek prestasinya. Maka peran Anda sebagai ilmuwan, bacalah. Bahkan kalau bisa melakukan penelitian-penelitian ringan. Bagaimana mengawinkan ini dengan ini? Bagaimana kalau ini saya kawinkan dengan ini? Apakah memiliki dampak yang positif atau tidak? Memiliki kontribusi yang positif atau tidak? Akan bisa mempengaruhi atau tidak latihan kita? Ini penting. Jadi pelatih itu punya tanggung jawab untuk menjadikan pendekatan keilmuannya menjadi implementasi yang nyata dalam sebuah proses latihan. Ya. Jadi terkait dengan berbagai peran pelatih yang sudah saya kemukakan untuk memahami, ya, dan mendalami serta mengimplementasikan dengan lebih komprehensif, lebih lengkap, ya, proses fasilitasi atlet dalam berlatih untuk mencapai tujuan sesuai yang kita harapkan. Pelatih perlu mempelajari berbagai ilmu yang diperlukan. Katakanlah, ya, dia ilmu-ilmu apa saja yang harus diketahui. Ada anatomi, ada fisiologi, ada biomekanika, ada tes pengukuran, ada statistik, nutrisi, kesehatan itu, ya, falsafah, sejarah, ya, pertumbuhan perkembangan. Itu semua menjadi penting untuk kita ketahui. Persoalan-persoalan psikologi, bahkan pedagogi, bagaimana mengajarkan dengan baik, bagaimana motorik mereka, bagaimana hubungan mereka dengan atlet yang lain. Itu berarti terkait dengan sosiologi. Semua ilmu itu menjadi penting buat seorang pelatih. Sehingga kalau itu kita kuasai secara baik, ya mungkin pantas lah kalau kita dikatakan bahwa seorang pelatih juga adalah seorang ilmuwan. Ya, dalam situasi melatih pada umumnya, ya, satu atau beberapa, bahkan semua peran pelatih yang sudah disebutkan tadi bisa terjadi secara bersamaan, atau juga bisa terjadi secara sendiri-sendiri. Sehingga diperlukan sebuah keputusan, dibutuhkan sebuah komitmen. Dan terkait dengan itu, falsafah kepelatihan akan membimbing Anda untuk membuat keputusan yang tepat. Ya. Jadi keputusan-keputusan itu menjadi penting. Falsafah kepelatihan itu
akan membimbing Anda untuk membuat keputusan yang tepat, membuat terobosan-terobosan yang bijaksana, terobosan-terobosan yang akurat, yang diperoleh dari mana? Dari pengalaman, dari pengetahuan, ya. Itu menjadi penting. Berbagai pengetahuan dapat saja diperoleh melalui kursus-kursus, tapi juga melalui belajar, melalui bintek, melalui penataran-penataran, melalui kuliah seperti hari ini. Itu semua menjadi penting. Dan pada waktunya Anda akan memilih. Ketika saya memutuskan untuk menjadi pelatih, maka menjadilah pelatih yang benar. Ya. Jangan sampai menjadi pelatih yang abal-abal. Ya. Pelatih yang baik adalah pelatih yang memahami, ya, falsafah, bahkan kalau bisa mempedomani falsafah itu. Ya, dan oleh karena itu pelatih perlu menyadari bahwa pertama, prestasi adalah hasil usaha, bukan diberikan. Sekali lagi, prestasi itu adalah hasil usaha. Usaha siapa? Usaha atlet, juga usaha pelatih, usaha semua orang yang berada di sekitar kita. Itu merupakan akumulasi. Dan juga pelatih memiliki berbagai peran dan kewajiban untuk mengembangkan atlet menjadi manusia yang sehat, jasmaninya, rohaninya, juga mentalnya, spiritualnya. Jangan sampai atlet kita ajak, ya, kita suruh-suruh ke gereja, ke masjid, ya, ke pura, tapi pelatih sendiri tidur. Kan gak benar itu. Jangan sampai terjadi, ya. Itu hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Ya. Dalam upaya mencapai prestasi olahraga yang maksimal, masih dijumpai olahragawan, ya, melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, tercela. Ya. Bahkan ada yang menggunakan zat-zat terlarang, doping dan seterusnya. Ini wujud dari ketakutan. Dan kalau ini terjadi, ya, ini merupakan penipuan dan sangat membahayakan kesehatan atlet. Mengkonsumsi zat-zat yang berbahaya, doping, ya, itu sama dengan orang karbit. Dan dampaknya tidak pernah akan bagus. Dampaknya selalu jelek. Dampaknya selalu merugikan. Itu paling tidak hal-hal penting, ya, bagi pelatih. Paling tidak harus memiliki prinsip menjauhkan atletnya dari penyalahgunaan doping dan seterusnya. Jangan sampai itu terjadi, ya. Lalu pada akhirnya sebagai implementasi dari falsafah yang dijiwai oleh nilai luhur, maka hal ini kita harus perhatikan kesehatan dan keselamatan atlet, ya. Itu paling penting. Kemenangan bukan segala-galanya. Keselamatan atlet itu segala-galanya. Kalau keselamatannya terjamin, puji Tuhan, ya, insya Allah kita berharap bahwa prestasinya juga akan baik. Kita juga berharap untuk mereka saling menghargai, baik kawan maupun lawan. Jangan cuma menghargai kawan saja, tapi tidak menghargai lawan. Lawan dianggap musuh. Padahal itu tidak demikian. Setelah kita selesai bertanding, kita peluk-pelukan. Menghormati peraturan, menghormati juga keputusan-keputusan wasit. Ya. Wasit kan pengadil. Ya. Pengadil di lapangan. Jangan lupa juga, wasit juga bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi moga-moga saja kesalahan itu tidak fatal. Ya. Semoga saja kesalahan-kesalahan itu tidak disengaja. Sehingga itu kita juga pantas, ya, dan perlu berpikir waras. Wasit juga adalah manusia. Rocker juga adalah manusia, apalagi wasit. Ya. Dalam hal mengambil keputusan yang
begitu dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dan cepat dan tepat, dia juga bisa melakukan kesalahan. Maka kita perlu juga memberikan petunjuk kepada atlet-atlet kita ya, agar menghormati keputusan-keputusan, menjunjung tinggi keputusan-keputusan. Arena olahraga itu tempat yang suci. Ketika kita mulai bertanding di atas arena itu, hilangkan seluruh rasa curiga mencurigai. Wah, belum bertanding lagi sudah berpikir bahwa ini pelatih ini pasti memihak. Itu sudah salah. Jadi marilah ini kita bersama-sama ya, menyerap aspirasi ya, bagaimana seyogianya sebuah falsafah itu menjadi idealisme yang dalam bagi kita, menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah ukuran untuk kita bertindak dalam hal melakukan kepelatihan-kepelatihan kita, sehingga pada akhirnya akan memberikan sikap yang positif ya. Sikap sebagaimana seorang pelatih yang profesional, menjalani tugas-tugas dengan profesional, sehingga pada akhirnya bisa membuahkan hasil yang baik ya, mendatangkan prestasi yang baik, prestasi yang maksimal, sehingga tujuan kepelatihan kita pada akhirnya tercapai ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Selanjutnya nanti akan kita buka ya, sesi siapa yang mau bertanya, silakan untuk memberikan pertanyaannya dan akan saya jawab ya. Silakan kepada Anda sekalian ya.